Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Mas'ul Aprilianti, NIM 0542887791. Saya mahasiswi Universitas Terbuka UPP JJ Jember, Pokjar Yayasan Hati Kabupaten Probolinggo. Dengan adanya saya di sini, saya akan memaparkan jawaban tugas tutorial kedua mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga saya bisa berada di sini memaparkan jawaban untuk menyelesaikan tugas kuliah. Tak lupa juga salawat serta salam semoga senantiasa dapat tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam yang penuh rahmat serta hidayah ini. Dan tak lupa pula yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Ibu Dr. Khairiyah MPDI yang saya hormati dan saya muliakan. Saya akan memaparkan jawaban dan pendapat saya mengenai pertanyaan. Beberapa pihak berpendapat bahwa Islam tidak cocok dengan demokrasi. Argumennya adalah bahwa Islam mengutamakan hukum Tuhan atau syariah yang mengharuskan penerapan hukum secara teokratis. Apa pendapat Anda tentang pendapat ini? Jelaskan dengan argumen yang mendalam. Baik, menurut saya, pastinya memang ada yang berpendapat bahwa Islam tidak cocok dengan demokrasi karena mengutamakan hukum Tuhan atau syariah. Mereka beranggapan bahwa syariah mengharuskan menerapkan hukum secara teokratis yang berarti kekuasaan tertinggi ada di tangan agama. Pernyataan bahwa Islam tidak cocok dengan demokrasi karena mengutamakan hukum Tuhan atau syariah yang mengharuskan penerapan hukum secara teokratis merupakan argumen yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Ada pandangan yang menentang kesesuaian Islam dengan demokrasi. Pendapat ini beranggapan bahwa Islam memiliki sistem hukum yang berasal dari wahyu Allah, yaitu syariah, yang harus diterapkan secara teokratis, di mana kedudukan politik berada di tangan para pemimpin agama. Mereka berpendapat bahwa demokrasi dengan sistem pemilihan umum dan pemisahan kekuasaan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Adapun beberapa argumen yang mendukung kesesuaian Islam dan demokrasi. Namun pandangan ini tidak sepenuhnya akurat. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim yang berpendapat bahwa Islam dan demokrasi tidaklah bertentangan. Dan beberapa argumen yang mendukung pandangan ini yaitu yang pertama, prinsip syura dalam Islam. Islam memiliki prinsip syura atau musyawarah yang menekankan pentingnya konsultasi dan kesepakatan dalam pengambilan keputusan. Sistem demokrasi dengan pemilihan umum dan representasi rakyat dapat diartikan sebagai bentuk syura yang modern. Yang kedua, kedaulatan rakyat. Islam tidak mengharuskan teokrasi secara mutlak. Dalam Islam, kedaulatan tertinggi tetap berada di tangan Allah, namun manusia memiliki hak untuk memilih pemimpin dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, kebebasan berpendapat. Islam menjamin kebebasan berpendapat dan berkeyakinan. Demokrasi dengan sistem pemilihan umum dan hak-hak sipil memungkinkan warga negara untuk mengekspresikan pendapat mereka dan memilih pemimpin yang sesuai dengan nilai-nilai mereka. Dan yang keempat, keadilan dan kesetaraan. Islam menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan. Demokrasi dengan sistem hukum yang melindungi hak-hak semua warga negara dapat membantu mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat. Contoh negara muslim demokratis, banyak negara muslim di dunia yang telah menerapkan sistem demokrasi, seperti Indonesia, Tunisia, dan Turki. Negara-negara ini menunjukkan bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan beriringan. Adapun tantangan-tantangan dalam penerapan demokrasi di negara muslim. Meskipun Islam dan demokrasi dapat saling melengkapi, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan demokrasi di negara muslim, yaitu yang pertama, interpretasi syariah. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai interpretasi syariah dalam konteks demokrasi. Beberapa ulama berpendapat bahwa syariah mengharuskan teokrasi, sementara yang lain berpendapat bahwa syariah dapat diinterpretasikan secara fleksibel atau mengakomodasi demokrasi. Yang kedua, radikalisme dan ekstremisme.
ekstremisme, dan radikalisme agama dapat menjadi ancaman terhadap demokrasi. Kelompok-kelompok ekstremis seringkali menolak demokrasi dan berusaha untuk mengganti sistem pemerintahan dengan teokrasi. Yang ketiga, kurangnya kesadaran politik. Kurangnya kesadaran politik dan partisipasi masyarakat dapat menghambat perkembangan demokrasi. Warga negara perlu dididik dan diberi kesempatan untuk memahami hak-hak dan kewajiban mereka dalam sistem demokrasi. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada beberapa poin penting untuk dipertimbangkan. Pertama, perlu dipahami bahwa Islam sendiri memiliki beragam aliran pemikiran. Ada yang berpendapat bahwa Islam harus diterapkan secara ketat, sementara yang lain lebih moderat dan terbuka terhadap interpretasi yang lebih fleksibel. Kedua, demokrasi dan Islam bukanlah konsep yang saling bertentangan. Demokrasi menekankan pada kedaulatan rakyat, sementara Islam menekankan pada kedaulatan Tuhan. Keduanya bisa saling melengkapi jika diinterpretasikan dengan baik dan bijak. Ketiga, penting untuk melihat bagaimana Islam diterapkan dalam praktik. Di banyak negara Muslim, demokrasi telah berhasil diterapkan dengan baik dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Islam. Intinya, hubungan antara Islam dan demokrasi adalah kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam dan perlu dikaji lebih lanjut. Tidak ada jawaban sederhana untuk permasalahan ini, dikarenakan perdebatan mengenai kesesuaian Islam dan demokrasi adalah isu yang kompleks dan multidimensi. Meskipun terdapat beberapa tantangan, Islam dan demokrasi dapat saling melengkapi dan menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Penting untuk menumbuhkan dialog yang toleransi antara kelompok agar dapat menemukan solusi yang terbaik dalam penerapan demokrasi di negara Muslim. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai pendapat saya tentang Islam dan demokrasi. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pendapat dalam penyampaian saya barusan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.